Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi lemah, menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian, dan untuk memotivasi untuk semangat dalam beribadah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya. Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujurat atau ucapan-ucapan batil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Adab sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan oleh orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal perkuburan. Adapun ucapan salam ini sebagai mana termaktub dalam sebuah hadis. Assalamualaikum al-haidar, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin awal muslimin. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukmin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak menggunakan sandal di kuburan. Adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskanlah sandalmu. Lalu orang itu melihat, dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya seseorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa untuk mereka, karena sesungguhnya tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia beserta segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati adalah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusaran-pusaran kubur. Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya yang menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menyiram air di atas kuburan. Menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim. Saat ini kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Qutb Ashardini dalam kitab Mughni Al-Muhtas. Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Namun tahukah kita ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Seperti Abu Bakar, Utsman bin Muhammad, ahli waris keluarga, ataupun orang lain mengambil atau mencabut pelepah rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih hijau, belum kering, yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir, meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur. Dan karena itulah mayat bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya dua orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diajab dengan ajab yang sangat pedih karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil 2 batang pelepah kurma dan meletakkannya pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya,
apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya? Wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ajab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Sungguh, ziarah kubur adalah suatu peramalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian, dan dapat menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.